Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Pratama Putra, NIM saya 19.1904. Saya dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang Muhammadiyah secara etimologis dan ideologis dan historis. Saudara-saudaraku semua, mari kita pahami apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Muhammadiyah secara etimologis adalah Hafan Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Muhammad lalu tamat dengannya, yang berarti pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sebab mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi nama gerakan Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah, yaitu agar warga Muhammadiyah tidak mengokultuskan beliau dan tidak ingin warga Muhammadiyah bersikap yaitu mengikuti tanpa berpikir terhadap pendapat dan pandangan beliau. Dan ada 3 maksud Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakannya Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap agar Muhammadiyah dalam melaksanakan perjuangannya selalu beriktibat kepada Rasulullah SAW, berharap Muhammadiyah menjadi gerakan yang mewarisi perjuangan Rasulullah, dan berharap agar Muhammadiyah mewarisi sifat Rasulullah. Sementara Muhammadiyah secara ideologis adalah sistem atau keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan Muhammadiyah secara historis adalah satu organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912, yang dimaksud untuk memperbaiki kondisi kehidupan dan pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Saudara-saudaraku semuanya, Muhammadiyah merupakan satu gerakan Islam tersebut berdiri karena didorong oleh beberapa sebab, yaitu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, dan dengan dilandasi oleh Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi walkatum minkum ummatui yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maka pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta berdirilah gerakan Muhammadiyah. Di saat berdirinya sebagian besar tokoh Muhammadiyah didominasi oleh kalangan sahabat dan kerabat Kiai Haji Ahmad Dahlan, antara lain Kiai Haji Mukhtar, Farid Ma'ruf, Buya Hamka, Muhammad Syuja, dan Kiai Haji R. Hajid. Tokoh utama pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang di saat itu dibantu oleh beberapa anak muda kauman, antara lain Kiai Haji Mansur dan Kiai Haji Fahrudin. Selanjutnya, dalam perkembangan hingga sekarang, Muhammadiyah sudah dipimpin oleh 15 orang tokoh, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisyam, Kiai Haji Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Buya Sultan Mansur, Yunus Anis, lalu Ahmad Badawi, Fakih Usman, Fahrudin, Ahmad Azhar Bashir, Amin Rais, Ahmad Syafi'i, Dian Samsudin, dan Haidar Nasir. Bahkan ada di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah RI, antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimojo, dan Kahar Muzakir. Saudara-saudaraku semua, sebagai satu gerakan Islam, Muhammadiyah mengalami dinamika yang cukup
pesat, yang mana hal itu terlihat dari perkembangannya secara keorganisasian. Secara horizontal, Muhammadiyah mempunyai organisasi sayap yang dikenal dengan Ortom, yang kepanjangannya adalah organisasi otonom yang terdiri Ortom khusus, yaitu Ortom yang seluruhnya anggotanya sudah menjadi anggota Muhammadiyah. Ortom khusus ini hanya ada satu, yaitu Aisyah, dan Ortom umum yang terdiri dari 7 Ortom. Sementara secara vertikal, Muhammadiyah mempunyai jaringan struktur organisasi yang rapi dan kuat, yang terdiri dari Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah atau NA, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan. Bahkan jaringan keorganisasian Muhammadiyah juga sudah go internasional, yang ditandatangani dengan berdirinya organisasi di luar negeri, diantaranya adalah PCIM dan MDCM. Tidak hanya secara keorganisasiannya saja yang berkembang, bahkan amal usaha Muhammadiyah pun juga mengalami dinamika yang dinamis. Ada 5 bidang usaha amal usaha yang digarap oleh Muhammadiyah dengan berbagai bentuk kegiatan nyata di tengah-tengah masyarakat, antara lain di bidang keagamaan yang muncul dalam bentuk gerakan dakwah dan tajdid, di bidang pendidikan muncul dalam bentuk sekolah, bidang sosial dan kesehatan muncul dalam bentuk membangun rumah sakit dan panti asuhan, bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat muncul dalam bentuk koperasi perusahaan, bidang hukum muncul dalam bentuk politik hukum Islam atau masuk di legislatif parlemen. Karena banyaknya amal usaha tersebut, maka Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang paling kaya di dunia. Sebagai satu gerakan Islam, Muhammadiyah mempunyai watak, karakter, dan ideologi yang melekat. Ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui ideologi Muhammadiyah, antara lain yaitu rumusan MKCHM. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan salah satu, yaitu MKCHM, yang kepanjangannya adalah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. MKCHM pada dasarnya adalah ideologi atau keyakinan yang terdapat di Muhammadiyah. Dirumuskan karena adanya beberapa faktor penyebab, yaitu perkembangan Muhammadiyah yang cukup pesat dan perlu merumuskan gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perumusan MKCHM diawali dari Biro Ideologi dan Kitab, dan akhirnya disahkan dalam forum tertinggi Muhammadiyah, yaitu di Muktamar yang ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Isi MKCHM sebagai retajdid ideologi Muhammadiyah terdiri dari 5 butir pernyataan. Kelima butir pernyataan itu kemudian dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu pertama, bidang yang berisi pernyataan tentang ideologis yang terdiri dari 2 butir teks, yaitu butir 1, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Akidah Muhammadiyah berakidah Islam tauhidullah. Fungsi akidah bagi Muhammadiyah sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita hidupnya. Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Berdasarkan teks butir pertama itu dapat dipahami bahwa Muhammadiyah mempunyai cita-cita atau tujuan dalam gerakannya, yaitu bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah tidak punya pikiran untuk mendirikan negara Islam sendiri. Seperti itu. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang selalu melandaskan segala aspek kehidupan
pada nilai-nilai keislaman sehingga selalu berada di keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang keyakinannya terbebas dari berbagai penyakit akidah berupa kemusyrikan, takhayul, khurafat atau TBC, dan juga penyakit sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Masyarakat yang praktek peribadatannya terbebas dari praktek ritual bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Butir kedua atau butir teks yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah suatu agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidayah dan rahmat kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama dalam pandangan Muhammadiyah dipahami, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah, larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan agama Islam dipahami agama Islam untuk Nabi Muhammad SAW apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi dalam keyakinan Muhammadiyah, agama dalam arti umum adalah semua risalah dan syariat yang diturunkan kepada para nabi dan Rasulullah. Sementara yang dimaksud dengan agama Islam secara khusus adalah risalah atau syariat yang hanya termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, agar dapat memahami dan mengetahui tentang matan atau isi ajaran Islam, maka harus banyak-banyak membaca atau mengkaji, menelaah dan memahami isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hidayah dan sekaligus rahmatan lil alamin bagi manusia. Oleh karena itu, dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan ketentraman hidup atau rahmat bagi semuanya. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan teror pada umatnya. Jika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat menjelaskan tentang perintah membunuh atau hal yang tak berlaku di arena dan medan peperangan, jika di luar arena peperangan Islam melarang sangat keras pembunuhan. Siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia ibaratnya telah membunuh semua manusia. Jadi Islam adalah agama yang diajarkan lebih menekankan sikap kasih sayang terhadap sesama dan juga terhadap alam serta lingkungan di sekitarnya. Kedua, bidang yang berisi faham agama menurut Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah yang berisi 2 butir teks pernyataan, yaitu butir teks yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan pertama Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah Rasul. Jadi menurut faham Muhammadiyah, sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan petunjuk atau aturan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat serta membacanya tergolongkan termasuk ibadah. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sifatnya absolut atau mutlak, pasti benar dan tidak mungkin salah. Yang kedua, universal,
berlaku di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, statis, tidak akan pernah mengalami perubahan selamanya. As-sunnah atau hadis, yaitu as-sunnah artinya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Al-hadis artinya informasi atau kabar atau berita, informasi atau berita tentang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan Rasul Allah. As-sunnah atau hadis adalah berita tentang kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang ayat-ayatnya sudah pasti benar karena beritanya mutawatir, atau al-hadis berbeda. Tidak semua al-hadis beritanya mutawatir, sehingga muncul klasifikasi hadis dilihat dari segi kualitas. Ada yang sahih, hasan, dan dhaif, bahkan maudhu atau palsu atau hoax. Terkait dengan as-sunnah atau hadis sebagai sumber hukum Islam, maka Muhammadiyah hanya mengambil yang derajatnya sahih dan minimal hasan atau makbullah. Muhammadiyah tidak akan pernah menggunakan hadis yang derajatnya dhaif, apalagi maudhu atau palsu, sebagai landasan atau sumber ajaran Islam. Hadis yang di dhaif atau palsu adalah hadis yang isi dan jalur penyampaiannya tidak akurat dan bahkan dapat dikatakan gosip atau berita bohong atau hoax yang disandarkan kepada Rasulullah SAW atau yang dilandaskan kepada Rasulullah atau yang membawa nama Rasulullah untuk menyebarkan hadis yang hoax seperti itu. Selanjutnya, Muhammadiyah berpandangan bahwa untuk memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran atau as-sunnah Rasul dalam mengatur dunia guna memakmurkannya, diperlakukan akal pikiran yang dinamis dan progresif sebagai alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dan batas maksud pokok ajaran agama. Dengan begitu, Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka dan dalam beragam hendaklah seseorang berlandaskan pada pengertian yang benar sebagai hasil dari ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah upaya secara sungguh-sungguh seseorang untuk mengerahkan segenap kemampuan akal pikiran untuk menggali makna yang terkandung dalam Nas atau Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi lebih mendalami tentang ajaran agama Islam seperti itu. Sejak masa Rasulullah SAW sampai sekitar abad 11 Masehi, pintu ijtihad senantiasa terbuka sehingga kajian dan pemahaman terhadap ajaran Islam sangat dinamis. Akan tetapi sesudah memasuki abad 12, pintu ijtihad mulai ditutup. Umat Islam tidak boleh lagi menggali ajaran agamanya langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi harus menggali dari ijtihad para ulama sebelumnya yang dianggap sudah final serta tidak boleh dikritik. Belajar sumber ajaran Islam hanya menjadi domainnya para ulama atau elit ulama, seperti itu. Akibat kemudian muncullah sikap taklid atau buta dan kebekuan berpikir kritis. Apa yang dimaksud dengan taklid? Taklid adalah mengikuti hasil pemikiran dan pemahaman seseorang tanpa mengetahui dasar atau landasan atau metode berpikir dan argumentasinya. Dengan demikian, bagi orang taklid yang diikuti pada dasarnya adalah hasil atau produk pemikiran atau pendapat seseorang. Hasil pemikiran atau pendapat seseorang itu kemudian dijadikan sebagai rujukan sehingga memunculkan sikap kultus terhadap pendapat seseorang yang anti kritik dan dianggap benar selamanya. Bagi Muhammadiyah, jika seseorang tidak mau berijtihad, maka hendaknya tidak taklid tapi ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah mengikuti hasil pemahaman seseorang
dengan mengetahui sumber atau dasarnya serta argumentasinya. Dengan demikian, seseorang yang beritibak pada dasarnya bukan mengikuti pendapat seseorang, tetapi mengikuti metode berpikirnya dan sumber-sumber yang digunakan. Oleh karena itu, itibak lebih ditekankan pada itibak kepada Rasulullah atau mengikuti landasan dan dalil Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menetapkan ketentuan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perorangan ataupun bagi kehidupan gerakan, Muhammadiyah melakukan dengan ijtihad jama'i atau dengan musyawarah, menggunakan metode yang disebut tarjih. Tarjih yaitu metode dalam memahami nas atau dalil dengan cara mengumpulkan dalil-dalil yang dianggap saling bertentangan, kemudian dicari dalilnya yang paling berkualitas dan kedudukannya paling kuat atau rajih untuk dijadikan sebagai dasar hujjah atau berhukum. Butir teks yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, lalu akhlak, ibadah, dan yang terakhir adalah muamalah duniawiyat. Dengan demikian, dalam pandangan Muhammadiyah, dimensi atau aspek ajaran Islam yang kafah atau utuh itu terdiri dari 4 hal, yaitu dimensi akidah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan persoalan keyakinan, keimanan, dan kepercayaan pada hal gaib, khususnya keyakinan, keimanan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya berupa konsep ajaran tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dimensi atau aspek ini diharapkan akidah warga Muhammadiyah adalah akidah yang salim atau akidah tauhid yang murni dan bersih dari berbagai penyakit akidah TBC dan sepilis. Dimensi ibadah yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal terkait dengan bagaimana cara seseorang hamba mengabdi, taat, patuh, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ritual-ritual tertentu. Dalam dimensi ibadah ini diharapkan ibadah warga Muhammadiyah sahih dan istiqomah. Sahih artinya suatu tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh dari Rasulullah. Istiqomah artinya ajak, continue atau terus menerus dalam keadaan bagaimanapun sehingga tidak musiman atau tidak jarang atau kayak iya tidak atau berunggal lah, seperti itu. Dimensi akhlak yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur perilaku, sikap, etika, sopan santun, dan kepribadian seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Rasulnya, terhadap sesamanya, dan terhadap lingkungannya. Dalam dimensi akhlak ini diharapkan akhlak warga Muhammadiyah karim atau manit, yaitu mulai seperti akhlaknya Rasulullah. Sebab sangat ironis jika mengaku sebagai orang Muhammadiyah tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi muamalah yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan antara sesama manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam dimensi muamalah ini diharapkan muamalah warga Muhammadiyah saleh dan ihsan. Saleh artinya adalah bermuamalah dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan bagi siapapun. Adapun ihsan artinya dalam bermuamalah tetap bersandarkan nilai-nilai keilahian dan mencari keridhaan Allah. Ketiga, bidang yang berisi dan fungsi Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai fungsi dan Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia yang berbunyi butir teks kelima, Muhammadiyah mengajarkan segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian itulah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kini lebih dari 100 tahun lamanya Muhammadiyah telah menyinari negara Republik Indonesia dengan berbagai peran kiprah dengan amal usahanya di seantero negeri ini. Muhammadiyah tidak
hanya melulu berkutat pada persoalan keagamaan sempit saja, semacam masalah niat sholat, kunut, subuh, tahlilan, yasinan. Muhammadiyah turun melayani kesehatan masyarakat dengan berbagai klinik dan rumah sakit PKU-nya. Muhammadiyah juga berperan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang lemah sosial dan ekonomi dalam bentuk santunan sosial dan pendirian panti asuhan anak yatim. Tidak hanya Muhammadiyah juga telah berperan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan ribuan sekolahnya mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi pun juga sudah ada. Kini Muhammadiyah telah merambah ke dunia internasional dengan ditandai berdirinya cabang-cabang istimewa di luar negeri yang jumlahnya terus bertambah dan kini sudah mendekati 30 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Akhirnya saya merasa salut, terharu, dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah dan menjadi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jayalah Muhammadiyahku. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.